Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 66 Jakarta, Bapak Dr. Anastasio Ibu MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dr. Andanovi Driantika, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Sari Mulyani MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpraskum, Bapak Master MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu pendidik yang telah hadir pada siang hari ini di Aula A, dan yang spesial hari ini yang kita banggakan, calon guru penggerak Bapak Yayan Eko Purnawan SPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di Aula A dalam acara diseminasi guru penggerak yang akan dipaparkan oleh Bapak Yayan Eko Purnawan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Aula A SMA Negeri 66 Jakarta. Hadirin mohon duduk kembali. Adalah paparan dari diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yayan Eko Purnawan. Kepada Bapak Yayan, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Dari judulnya hari ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 60 menit ke depan saya akan mempresentasikannya kepada Bapak dan Ibu terkait budaya positif yang ada di SMA Negeri 66 Jakarta, yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah melaksanakannya, dan ada beberapa hal yang harus kita sempurnakan nantinya. Yang akan nantinya disampaikan memang mempunyai keterkaitan dari satu hingga terakhir. Modul di dalam calon guru penggerak itu ada tiga modul. Sampai saat ini kita baru modul kedua baru mulai. Satu modul itu ada empat cabangnya. 4 cabang, ada juga yang 5 cabang. Nah, petani dan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Ini kiasan Bapak Ibu, kiasan dari kita sebagai seorang pendidik. Lalu seorang guru memiliki peranan yang sangat penting, ya, sangat penting sekali untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif sangat diperlukan di lingkungan pendidikan atau sekolah, karena budaya positif akan berdampak pada rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh murid dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid mampu berpikir, bertindak dengan tenang, mandiri, dan bertanggung jawab.
Ini profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu, ini selalu digaung-gaungkan kapanpun selama kurikulum belum berganti. Profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Jakarta, Bapak Dr. Andes dan Ibu MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dr. Andanovi Driantika, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Sari Mulyani MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpraskum, Bapak Mansur MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu pendidik yang telah hadir pada siang hari ini di Aula A, dan yang spesial hari ini yang kita banggakan, calon guru penggerak Bapak Yayan Eko Purnawan SPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di Aula A dalam acara diseminasi guru penggerak yang akan dipaparkan oleh Bapak Yayan Eko Purnawan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Aula A SMA Negeri 66 Jakarta. Marilah kegiatan ini kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah paparan dari diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yayan Eko Purnawan. Kepada Bapak Yayan, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Tigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Sama kita hormati Bapak pimpinan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Deni Boy,
saya akan melakukan kegiatan ini kurang lebih ada 3 atau 4 kali lagi. Jadi mohon maaf jangan sampai bosan, karena nantinya kita akan bertemu kembali sesuai keinginan Bu Ani. Jangan jarang-jarang, tapi kalau bisa sesering mungkin. Baik Bapak dan Ibu, hari ini dari judul dari judulnya hari ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 60 menit ke depan saya akan mempresentasikannya kepada Bapak dan Ibu terkait budaya positif yang ada di SMA Negeri 66 Jakarta, yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah melaksanakannya, dan ada beberapa hal yang harus kita sempurnakan nantinya. Tujuan dari presentasi kali ini Bapak dan Ibu untuk membuka semangat kita, semangat untuk menjalani proses KBM, semangat untuk menjalani proses KBM agar di kedepannya. Selanjutnya boleh, ini sedikit aja. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain kaki melangkah. Sambut hari dengan gembira. Semoga presentasi ini menjadi ibadah. Saya juga baru belajar Bu, jadi ya mohon maaf. Selanjutnya sedikit mengulas Ibu Bapak semua, Ibu-ibu terutama, ini filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertemuan pertama kita juga sudah pernah bahas. Ini sedikit kita mengulas karena semua materi yang akan nantinya disampaikan memang mempunyai keterkaitan dari satu hingga terakhir. Modul di dalam calon guru penggerak itu ada tiga modul. Sampai saat ini kita baru modul kedua baru mulai. Satu modul itu ada empat cabangnya. 4 cabang, ada juga yang 5 cabang. Nah kebetulan saat ini kita berada di modul ini, sebetulnya akhir dari modul 1. Ini pembahasan akhir dari modul 1 sebelum 1.4. Jadi ini modul terakhir di modul 1. Pertama, filosofis Ki Hajar Dewantara. Ini pendidikan merupakan pemberian tuntunan kepada anak sesuai kodrat alam dan zaman agar mampu meraih kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat, sehingga dapat tumbuh secara utuh untuk menjadikan manusia yang mandiri dan berkecakapan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga berdampak kepada orang lain. Anak-anak memiliki bakat alamiah yang diberikan oleh Tuhan dan mendidik sebagai fasilitator yang tugasnya memfasilitasi dengan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan bermakna untuk bekal kehidupan di masa kini dan yang akan datang, sehingga mereka menjadi manusia merdeka dan memiliki budi pekerti yang luhur. Selanjutnya Bu, ini kita peran pendidik. Peran pendidik itu, guru ibarat itu petani, dan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Ini kiasan Bapak Ibu, kiasan dari kita sebagai seorang pendidik. Lalu seorang guru memiliki peranan yang sangat penting, ya sangat penting sekali untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif sangat diperlukan di lingkungan pendidikan atau sekolah, karena budaya positif akan berdampak pada rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh murid dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid mampu berpikir, bertindak dengan tenang, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu, ini selalu digaung-gaungkan sampai kapanpun. Selama kurikulum belum berganti,
Profil pelajar Pancasila dengan lagunya yang setiap pagi kita memandangkan. Ini adalah damai kebinekaan, gotong royong, kreatif, anarkis, mandiri, beriman. Ini harapan Bapak Ibu, harapan kita semua, harapan pelampung kepemimpinan profil pelajar Pancasila. Sedikit kita masuk ke dalam materi disiplin positif yang akan kita bahas di siang hari ini Bapak Ibu. Disiplin positif ini ada beberapa, ada 4, yaitu yang sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Ini bentuk-bentuk ini yang selama ini kita laksanakan Bapak dan Ibu, tapi memang bahasanya saya pun baru tahu apa yang kita lakukan selama ini itu ternyata sudah ada diatur. Nah ini bahasanya mungkin bahasa yang sedikit alamiah, tapi kegiatan yang dilakukan ini sudah kita selalu lakukan. Contoh motivasi selalu kita lakukan di hari Senin, itu rutin jelas. Atau pada saat pembinaan wali kelas, ya bukan hanya wali kelas tapi juga guru yang setuju. Jadi semuanya mempunyai peran. Posisi kontrol ini sering kita lakukan juga Bapak dan Ibu. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer ini, posisi seperti ini ada di guru bimbingan konseling. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya ada. Segitiga restitusi ini kita ingin menggali bagaimana anak itu mengetahui kesalahannya apa, mengetahui bagaimana dia bisa melakukan itu, lalu bagaimana dia bisa menyikapi permasalahan itu, sehingga kita nanti sebagai guru, wali kelas atau sebagai pimpinan bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Biasanya hal ini nanti yang akan dilakukan adalah kesadaran. Kita hanya ingin menumbuhkan kesadaran dari peserta didik untuk menanggapi apa problematika yang dia hadapi. Selanjutnya nih, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan, dipahami, diingat, serta diterapkan di lingkungan kelas masing-masing. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak ada aturan-aturan yang menjelimet bagi mereka. Kita membuat berbagai macam hal itu menjadi kalimat yang ringkas dan positif. Tidak ada kalimat yang menjatuhkan bagi peserta didik. Selanjutnya nih, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas di jam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas. Kebetulan sebetulnya bisa tidak harus di kelas, bisa juga dilaksanakan di lapangan. Tapi kebetulan khusus hari itu saya melaksanakan di kelas. Jadi membuat suatu kebijakan yang mengikut sertakan seluruh peserta didik, sehingga mereka paham dan tahu betul bagaimana harus berbuat dan bertindak. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan setujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dalam hal ini tata tertib sekolah. Dan murid juga mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sudah jelas
karena di awal mereka sudah harus membaca, sudah harus mengetahui tata tertib yang ada. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Hukuman atau konsekuensi ini, hukuman atau konsekuensi ini yang tidak bisa kita laksanakan secara menyeluruh. Kalau ini sampai terjadi, ini akan lain cerita. Seperti contoh hukuman atau konsekuensi lari melalui lapangan karena terlambat hadir di sekolah, membersihkan coretan yang dibuatnya, berjemur di lapangan basket, menggantikan kertas tugas, lalu murid diminta untuk push up 15 kali. Selanjutnya, restitusi. Ini contoh restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi seperti tadi yang di awal kami kemukakan merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah siswa dengan cara berdialog untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh siswa, sehingga siswa dapat mentaati kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama dan muncul motivasi intrinsik sehingga siswa mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ini segitiga restitusi. Jadi kita harus mengetahui, kita harus bertanya awal dari suatu permasalahan, kita harus bertanya alasannya, keyakinan apa yang disepakati, lalu selanjutnya ingin menjadi orang apa, bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ini hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengamati satu masalah. Ada contoh Bapak dan Ibu, ada contoh selanjutnya. Nah ini ada contoh Bapak Ibu. Contoh segitiga restitusi ketika suatu siswa berbuat kesalahan. Ini iya dia nikah. Oh ini nggak ada di sekolah negeri yang kelasnya kayak gini. Ini beda. Aduh harusnya ada ini ya. Ini saya ya bukan petugas KA ya.
Jadi saya ini saja ya Bu, translate saja. Jadi kurang lebih murid ini dengan atas nama Diandika ini sering terlambat. Ini terlambat yang kedua sebetulnya, bukan sering tapi ini yang kedua. Nah, di sini saya ingin mengetahui seperti biasa dan Bapak Ibu wali kelas sepertinya juga sudah melaksanakan, Bapak Ibu BK juga. Jadi kita harus mengetahui kenapa dia bisa terlambat, kenapa dia bisa sampai ini. Dia alasannya karena tidurnya terlalu malam, bukan terlalu malam, terlalu pagi, jam 1 pagi dia baru tidur. Jadi dia tahu dia berbuat salah, dia mengakui kesalahannya, dia paham. Setelah dia paham, nah posisi kita pada saat itu sebagai guru tentu saja kita memberikan satu motivasi kepada dia. Kita memberikan motivasi bahwasanya tidur di luar waktu yang sudah ditentukan tentu saja akan membuat kondisi badan, kondisi kesehatan dia cepat atau lambat akan terganggu. Ini yang diberikan pemahaman oleh guru kepada peserta didik, dan dia memahami dan dia insya Allah tidak akan mengulanginya. Selanjutnya jangan dilihat orangnya ya Bu. Nah, itu harus upacara. Selanjutnya nih bisa. Oke, ini sasaran. Di sasaran ini Bapak dan Ibu saya nanti minta pendapat dari Bapak dan Ibu. Ini sasaran yang kurang lebih saya ungkapkan di tulisan ini. Yang pertama, mewujudkan suasana pembelajaran yang nyaman dan aman. Kedua, membangun motivasi internal pada murid agar memiliki disiplin positif. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Keempat, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang terakhir, menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sasaran Bapak Ibu. Saya berharap dari Bapak dan Ibu ada sasaran tambahan, karena sasaran tambahan itu sangat dibutuhkan. Kalau ini mungkin terlihat seperti sasaran yang di dalam kelas. Mungkin Bu Meli ada tambahan, silakan. Silakan Bu Meli. Sasarannya. Baik, terima kasih Pak Yayan. Ini berbicara tentang disiplin positif maupun di dalamnya ada segitiga institusi. Tentunya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan tidak hanya di dalam kelas, tapi mungkin sudah melakukan di luar kelas. Contoh seperti Tim Tati, Ibu Nanti. Ibu Nanti sering menemukan anak-anak mungkin yang sholat zuhur berjamaahnya terlambat ya Ibu. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Artinya segitiga restitusi tersebut menggali atau mengidentifikasi masalah sampai dengan motivasi atau konsekuensinya itu berasal dari anak. Tidak lagi guru yang memberikan sebuah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu lahirnya harus dari anak. Kenapa? Karena tadi anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ketika dia memiliki kesalahan, dia harus bertanggung jawab sendiri sehingga dia bisa menjalankan hidup ini dengan bahagia. Mungkin itu tambahannya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti memang yang dibutuhkan kesadaran peserta didik ya Bu, kesadaran dari dalam diri masing-masing. Terus tambahan dari Bu Ningrum sebagai guru bidang studi seni, dari perspektif seorang guru seni, silakan Bu. Terima kasih Pak ya. Dari mapel saya mungkin bisa diberi contoh itu seperti yang mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita tanya ke siswa, kalian
kita ngeband seni, dan itu mereka wujudkan dalam bentuk pagelaran musik atau pagelaran seni dan jadi kompak, maka terjadi keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas. Itu aja Pak ya. Baik, terima kasih. Berarti memang sasaran yang ada di sini kurang lebih kita memang intinya adalah menyadarkan peserta didik kita, bahwasanya pentingnya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya saya mohon saran dari Bu Wijiani, mungkin ada tambahan, monggo Bu. Sasarannya mungkin tambahannya kalau dilihat dari 5 poin ini sebenarnya sudah lengkap, hanya mungkin ada sedikit yaitu menumbuhkan, kalau tadi ada motivasi ya, menumbuhkan kesadaran diri untuk masing-masing bahwa mereka bisa mewujudkan disiplin positifnya. Jadi nggak hanya motivasi tapi kesadaran dari dalam dirinya masing-masing individu siswa. Sepertinya itu Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya ini contoh-contoh Bapak Ibu peran pendidik dalam mewujudkan budaya positif dan profil pelajar Pancasila di sekolah, yang alhamdulillah sekolah kita SMA Negeri 66 Jakarta sudah melaksanakannya. Yang pertama gerakan 5S. Ya, ini setiap pagi Bapak dan Ibu kita semua sudah melaksanakannya bergiliran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Lalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, ya nampaknya 99% Bapak dan Ibu guru yang berada di SMA Negeri 66 Jakarta melek teknologi bahasanya. Jadi Bapak dan Ibu guru menerangkan materi soal, menerangkan berbagai macam hal dengan teknologi yang memang sesuai dengan masanya. Selanjutnya melakukan pembiasaan dan mengadakan ekstrakurikuler. Ini alhamdulillah juga di kita sudah kita laksanakan sesuai jadwal Bapak Ibu. Memang pelaksanaannya itu dari lapangan penuh dengan lika-liku. Itu menurut saya wajar. Namanya satu hal di dalam suatu kegiatan tentu ada fluktuasinya. Nah, disitulah peran kita sebagai guru pembina ekstrakurikuler berperan di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Ini sudah kita laksanakan juga, yang memang harapannya ke depan kegiatan ini terjadwal secara khusus. Karena kalau kita hanya melaksanakan PSN di waktu-waktu tertentu saat memang menjelang adanya peningkatan jumlah demam berdarah, saya rasa kita masih salah. Menurut hemat saya adalah lebih baik mengobati. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ini adalah salah satu hal kita laksanakan memang belum terjadwal. Ini kalau tidak salah kita laksanakan 2 bulan yang lalu. Saat itu DBD sedang meningkat-meningkatnya, dan di sekolah kita juga ada siswa kita yang terpapar. Jadi dilaksanakan dengan bantuan dari PMI Jakarta Selatan. Lalu melakukan kegiatan keagamaan secara terprogram. Ini juga ada. Yang jelas yang utama upacara bendera. Upacara bendera baik upacara rutin maupun upacara yang sifatnya situasional. Seperti itu. Ini contoh peran pendidik dalam mewujudkan budaya positif, dan alhamdulillah di sekolah kita sudah ada. Dan ini bukan dibuat-buat, dan ini memang ada. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya nih, dukungan yang dibutuhkan. Ini dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Pertama ada dari kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, komite
komite sekolah dan murid agar budaya positif dapat terwujud di lingkungan sekolah. Yang kedua yang tak kalah pentingnya, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua atau wali untuk berkolaborasi dengan berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid untuk menumbuhkan budaya positif di rumah. Dukungan yang dibutuhkan ini Bapak dan Ibu sebetulnya bukan hanya ini, ada tambahan. Salah satunya adalah peran dari lingkungan di sekitar sekolah, termasuk juga oleh perangkat kewilayahan. Itu ada RT, RW, kelurahan. Nah itu, jadi bukan hanya dari sekolah saja, bukan hanya kepala sekolah, guru, teknik, siswa, orang tua, bukan, tapi juga perangkat kewilayahan. Seperti Bapak ketahui, lingkungan kita adalah lingkungan sekolah yang berada di wilayah masyarakat ya Bapak Ibu. Berbeda mungkin dengan sekolah yang lain, contoh seperti tetangga kita SMA Negeri 34, kalau dia berada di wilayah lingkungan jalan raya. Kalau kita ini berada di lingkungan masyarakat, sedikit banyak kita berbeda kondisinya dengan sekolah-sekolah yang lain. Mungkin kita sedikit sama dengan SMA 97 karena letaknya juga berada di lingkungan masyarakat. Ini yang bisa menjadi satu hal sedikit banyak bisa membuat kita juga merasa ada hambatan, karena kadang-kala kalau di lingkungan masyarakat kita tidak tahu ada istiadat mereka seperti apa, kita juga tidak tahu lingkungan mereka itu seperti apa. Mungkin lingkungan mereka akan baik-baik aja ya 10 atau 20 tahun yang lalu, ternyata lingkungan kita saat ini berbeda. Nah ini hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu, di lingkungan itu juga mempengaruhi. Salah satu hal yang bisa mempengaruhi budaya positif ini bisa tetap ada, tetap berjalan dengan lancar di sekolah itu ada atau tidak. Salah satunya adalah lingkungan. Contoh yang paling gampang Bapak dan Ibu, kita berada di lingkungan masyarakat seperti ini, yang notabene-nya lingkungan warga dan murid kita berada, karena sistem penerimaan kita sekarang mayoritas adalah zonasi. Salah satu hal yang paling mencolok adalah tingkat keterlambatan siswa itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan keterlambatan siswa 15 tahun yang lalu Bapak dan Ibu. 15 tahun yang lalu sistem penerimaan peserta didik itu tidak memandang zonasi, tapi memandang dengan nilai. Tentu saja akan di-rank sesuai dengan daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah 200 berarti akan di-ranking. Peringkat 1 adalah sudah jelas nilai paling tinggi. Di bawah paling nomor 200 adalah nilai yang paling bawah. Situ sudah jelas. Dan itu berproses. Dan mereka sebetulnya mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar. Rata-rata mereka mempunyai tempat tinggal itu jauh dari sekolah. Kalau 15 atau 20 tahun yang lalu, anak Bangok contohnya yang bersekolah di 66 bisa dihitung dengan jari. Tapi anak Sawangan, anak Limo, anak Ransel tidak bisa dihitung jari karena mereka mayoritas di sini. Nah inilah ada perubahan yang tadi seperti saya bilang, ada perubahan sedikit paradigma mereka, bahwasanya ternyata sistem seperti ini belum tentu bisa menjadi suatu budaya positif di sekolah. Ternyata dengan hal seperti itu ada hambatan untuk menerapkan budaya positif. Yang paling simpel tadi saya bilang, keterlambatan paling sering yang berada di zona 1. Artinya jarak dari sekolah ke rumahnya tidak lebih dari 1 kilometer. Tapi datang ke sekolah selalu setengah 7, 6.30 atau 6.35. Nah, jadi ini salah satu hambatan Bapak, hambatan kita sebagai
sebagai pendidik untuk tetap menerapkan budaya positif. Cara-cara kita berbicara kepada mereka, cara-cara kita menerapkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan nantinya supaya mereka tidak mengulangi lagi seperti itu. Contoh seperti tadi salah satu yang saya lakukan di dalam kegiatan segitiga restitusi. Lanjutnya nih. Karena kita sudah terakhir ini sebetulnya luar biasa ini Bu. LPCPSI beli minyak. Terima kasih sudah menyimak. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, saya atas nama pribadi ingin mengajak Bapak dan Ibu semua terkait dengan budaya positif Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama menyertai para peserta didik kita, menyertai mereka, membimbing mereka supaya mereka paham mengerti bahwasanya sekolah itu mempunyai satu aturan, sekolah itu mempunyai satu keyakinan juga, aturan yang membimbing mereka supaya mereka bisa menjalani atau mengikuti kegiatan KBM dengan baik. Memang itu nampaknya sebagai suatu rintangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga sudah paham, sudah tahu, dan kita juga nampaknya sudah mengalami. Ada beberapa peserta didik kita memang di awal dia masuk hingga di saat proses KBM masih ada di antara mereka yang merasa sekolah ini bagi mereka hanya sekedar datang, jajan, dan pulang. Belum ada, mungkin sebagian besar sudah paham. Ada sebagian kecil inilah nampaknya proyek kita untuk menyikapinya Bapak dan Ibu, membersamai kegiatan KBM kita supaya berjalan lancar. Namun yang namanya suatu proses KBM Bapak dan Ibu, sehebat apapun sekolah, sehebat apapun kita, pasti kita juga mempunyai satu sedikit banyak hambatan. Nah, hambatan itu Bapak dan Ibu, apabila kita bersama, apabila kita semua bersatu dan kita juga menyepakati, saya yakin kita juga bisa membersamai mereka hingga akhir kegiatan belajar mereka selama 3 tahun di sekolah ini. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas motivasinya. Sekali lagi, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa yang suka AC ya, bukan sisa-sisa aja. Oh iya. Lali. Dari kali-kali bermuas-muas saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Yayan Eko Purnama. Kita berikan aplaus ibu-ibu. Luar biasa paparan dan diseminasi budaya positif untuk kita semua. Semoga kita bisa menerapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas dan lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, sebelum foto, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah rangkaian acara diseminasi calon guru penggerak yang disampaikan oleh Bapak Eko Purnawan, Bapak Yayan Eko Purnawan SPD. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menyimak, mendengarkan serta berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila banyak hal yang tidak berkenan dan kekurangan.